Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menerangkan tentang praktikum bermodel produksi. Untuk studi kasus yang digunakan yaitu pada PT Kaizen Otomotif yang memproduksi otomotif berupa mobil. Terus untuk studi kasus lebih lengkapnya bisa dilihat di modul masing-masing. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama, dibuat dulu folder yaitu praktikum bermodel produksi underscore shift underscore nama dan underscore kelompok. Oke, baik, kalau sudah bisa langsung saja dibuka untuk software promodelnya. Langsung aja yang pertama kita pilih, kita simpan terlebih, kita pilih new. Lalu untuk title-nya kita isikan dengan praktikum bermodel produksi underscore shift underscore nama. Oke, untuk selanjutnya untuk graphic library-nya kita klik browse, lalu kita pilih dengan nama promo 3. Oke, kalau sudah untuk listanya diganti meter, lalu klik OK. Oke, baik, kalau sudah jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Kita save di folder yang telah kita buat sebelumnya. Kita save dengan nama praktikum bermodel produksi. Lalu langsung aja diklik save. Selanjutnya kita pilih build, lalu ke background graphics, lalu pilih yang behind grid. Kemudian kita klik edit, lalu import grafik, kemudian pilih yang tutorial black, lalu klik open. Kemudian akan muncul layout seperti pada gambar. Kemudian kita build location-nya. Yang pertama kita buat untuk kedatangan bahan mobil. Kita isikan namanya dengan kedatangan badan mobil. Kemudian kita buat menggunakan conveyor. Kita isikan dengan nama conveyor pengelasan. Kemudian kita build lagi untuk location selanjutnya yaitu stasiun pengemasan. Kita beri nama menjadi stasiun pengelasan. Kemudian kita build lagi untuk conveyor selanjutnya yaitu menuju stasiun painting. Jadi kita beri nama menjadi conveyor painting. Kemudian kita build lagi untuk stasiun selanjutnya yaitu stasiun painting. Kita beri nama menjadi stasiun painting. Untuk selanjutnya kita build lagi untuk kedatangan ban mobil. Kita beri nama menjadi kedatangan ban mobil. Kemudian kita buat conveyor selanjutnya dari stasiun painting menuju ke stasiun perakitan. Kita beri nama menjadi conveyor perakitan 1. Kemudian kita build lagi dari kedatangan ban menuju ke stasiun perakitan. Kita beri nama menjadi conveyor perakitan 2. Kemudian untuk stasiun selanjutnya kita build lagi untuk stasiun perakitan. Kita bisa atur untuk layoutnya sendiri.
kemudian diberi nama menjadi stasiun perakitan. Selanjutnya kita build lagi untuk menuju stasiun QC. Jadi kita beri nama conveyor QC. Kemudian kita build lagi untuk stasiun QC-nya. Untuk stasiun QC-nya kita beri nama menjadi stasiun QC. Kemudian selanjutnya kita build lagi untuk conveyor menuju ke nantinya menuju gudang mobil yang bagus, maka kita beri nama conveyor gudang bagus. Kemudian kita build untuk gudang mobil bagus, kita beri nama menjadi gudang mobil bagus. Selanjutnya kita build lagi menggunakan conveyor, lalu menuju ke gudang mobil reject. Kita beri nama conveyor mobil reject. Kemudian kita build lagi untuk gudang mobil reject. Jangan lupa untuk kapasitasnya kita ubah menjadi 100 untuk setiap lokasinya kecuali pada conveyor. Setelah itu kita build entity-nya atau entitasnya. Yang pertama kita build untuk badan mobil. Yang selanjutnya kita build entitas untuk mobil yang telah dilas atau mobil las. Kemudian kita buat entitas lagi untuk mobil paint atau mobil yang sudah melakukan proses painting. Kemudian kita buat lagi untuk mobil jadi. Lalu kita buat lagi untuk mobil bagus dan mobil reject. Yang terakhir yaitu kita buat untuk ban mobilnya. Setelah selesai, kita build lagi untuk bad network-nya. Caranya yaitu klik kiri untuk memulai, lalu klik kanan untuk mengakhiri sampai ke lokasi yang terakhir. Lalu klik interface, lalu klik 2 kali pada titik di setiap lokasinya. Setelah itu kita build untuk resource-nya. Untuk resource yang pertama yaitu kita buat untuk forklift. Maksud saya untuk troli. Kemudian kita buat lagi untuk mesin las. Selanjutnya kita buat lagi untuk proses selanjutnya yaitu mesin paint, mesin painting. Kemudian kita buat lagi untuk operator perakitan. Kemudian kita buat lagi untuk mesin perakitan. Selanjutnya kita buat lagi research yaitu
operator QC 1. Kemudian dibuat lagi yaitu forklift. Selanjutnya buat lagi untuk operator QC 2. Diganti unitnya untuk mesin las sebanyak 2 dan mesin painting sebanyak 2 unit. Kemudian klik date downtime-nya untuk frekuensinya menjadi 4 jam, lalu first time-nya menjadi 4 jam, dan schedule-nya diganti ke yes. Lalu untuk logic-nya diisikan dengan display mesin painting sedang maintenance. Lalu wait selama 2 menit. Selanjutnya kita build untuk prosesnya. Untuk proses yang pertama, badan mobil yang berada di kedatangan badan mobil, lalu outputnya berupa badan mobil yang berada di konveyor pengelasan. Untuk move logicnya diisikan dengan move with, trolley, dan free. Oke, kalau sudah ke proses selanjutnya yaitu badan mobil yang berada di konveyor pengelasan. Untuk outputnya berupa badan mobil berada di stasiun pengelasan. Oke, untuk proses selanjutnya entitas badan mobil yang berada di stasiun pengelasan, untuk operationnya diisi dengan use mesin las for waktu berdistribusi uniform sebesar 3,5 menit. Oke, kalau sudah, untuk outputnya berupa mobil paint mobil las yang ada di konveyor painting. Oke, kalau sudah, untuk move logicnya diisi dengan move with trolley, lalu ditambahi dengan den free. Oke, selanjutnya untuk proses selanjutnya mobil las yang berada di konveyor painting, lalu outputnya berupa mobil las yang berada di stasiun painting. Oke, untuk proses selanjutnya mobil las yang berada di stasiun painting, untuk operasinya diisikan dengan use mesin painting for waktu berdistribusi normal 11,2,2 menit. Oke, kalau sudah, outputnya berupa mobil paint yang berada di konveyor perakitan 1. Untuk move logicnya diisi dengan move for 1 menit. Oke, kalau sudah, untuk proses selanjutnya yaitu entitas mobil paint yang berada di konveyor perakitan 1, outputnya tetap mobil paint yang nanti akan menuju ke stasiun perakitan. Oke, kalau sudah, buat entitas selanjutnya yaitu ban mobil. Ban mobil yang berada di kedatangan ban mobil,
untuk outputnya berupa ban mobil yang berada di konveyor perakitan 2. Oke, untuk move logicnya diisi dengan move for 1 menit. Oke, baik. Kalau sudah, untuk proses selanjutnya yaitu ban mobil yang berada di konveyor perakitan 2, outputnya berupa ban mobil yang berada di stasiun perakitan. Oke, untuk rulesnya sendiri diubah menjadi if join request, lalu quantity-nya diisikan dengan 4. Oke, kemudian kalau sudah, entitas mobil paint yang berada di stasiun perakitan, kemudian operasinya diisikan dengan join 4 ban mobil. Oke, kalau sudah, outputnya berupa mobil jadi yang berada di stasiun perakitan. Oke, kalau sudah, selanjutnya entitas mobil jadi yang berada di stasiun perakitan, untuk operasinya digunain get mesin operator perakitan and mesin perakitan with waktu berdistribusi normal 16.5,6 menit. Oke, kalau sudah jangan lupa untuk diberi fungsi free all. Baik, kalau sudah, untuk output selanjutnya yaitu mobil jadi yang berada di konveyor QC. Oke, untuk move logicnya diisi dengan move with forklift. Jangan lupa untuk diberi fungsi then free. Oke, baik, untuk selanjutnya, proses selanjutnya yaitu mobil jadi yang berada di konveyor QC, nantinya outputnya tetap mobil jadi yang berada di stasiun QC. Oke, untuk proses selanjutnya, mobil jadi yang berada di stasiun QC, untuk operasinya diisi dengan use if time use operator QC 1 dalam kurung lebih dari 15 dan use operator QC 2. Oke, selanjutnya diberi juga fungsi for waktu selama berdistribusi normal 22,4 menit. Oke, kalau sudah, untuk else-nya else use operator QC 2. Operator QC 1 for waktu berdistribusi normal 22,4 menit. Oke, selanjutnya untuk outputnya ada 2, yaitu mobil bagus dan mobil reject, yang untuk mobil bagus menuju ke konveyor gudang bagus, dan rulesnya diganti dengan 0,8 dan dipilih yang probability.
Terus untuk output yang kedua yaitu mobil reject yang berada di conveyor gudang reject. Terus untuk urusnya dipilih yang probability lalu diisikan dengan 0,2. Lalu klik OK. Oke, kemudian lanjut ke proses selanjutnya yaitu mobil bagus yang berada di conveyor gudang bagus. Outputnya berupa mobil bagus yang berada di gudang mobil bagus. Oke, kalau sudah lanjut ke entitas selanjutnya yaitu mobil bagus yang berada di gudang mobil bagus. Lalu outputnya berupa mobil bagus yang berada di exit. Oke, kalau sudah lanjut ke entitas selanjutnya yaitu mobil reject yang berada di conveyor gudang reject. Conveyor mobil reject, terus nanti outputnya tetap mobil reject yang berada di gudang mobil reject. Oke, untuk yang terakhir yaitu entitas mobil reject yang berada di gudang mobil reject, terus nanti outputnya berupa mobil reject yang menuju exit. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan kedatangan entitas dengan cara klik build arrival. Di sini kita mau mendefinisikan yang pertama kedatangan badan mobil. Bisa kita klik 2 kali di entity-nya, lalu kita pilih yang badan mobil. Lalu untuk location-nya kita klik 2 kali juga, kita pilih yang kedatangan badan mobil. Untuk quantity each-nya itu sebanyak 10 buah setiap sekali kedatangan. Dengan maksimal kedatangannya sebanyak 3 kali dan frekuensi kedatangannya itu setiap 30 menit. Lalu untuk entitas yang kedua itu ban mobil dengan location-nya di kedatangan ban mobil. Lalu jumlah kedatangannya itu 20 buah setiap kali datang. Dengan maksimal kedatangannya 4 kali dan frekuensi kedatangannya itu 15 menit sekali. Selanjutnya kita akan mendefinisikan shift. Kita build, lalu shift, lalu kita pilih yang define. Lalu di sini nanti akan muncul calendar editor. Kita bisa klik yang shift. Nah, di sini kita bisa klik yang at work, lalu kita blok dari pukul 7 sampai pukul 4 karena waktu operasi kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Lalu kita klik yang at break, kita blok dari jam 12 sampai jam 1 karena waktu istirahatnya itu dari pukul 12 sampai pukul 1. Selanjutnya kita bisa langsung save dengan nama shift. Lalu kita klik save. Lalu bisa kita langsung tutup aja kalender editornya. Di sini kita selanjutnya akan assign operator sesuai dengan shift yang udah kita buat. Kita klik build, shift, lalu assign. Di resource-nya bisa kita klik 2 kali. Karena di sini kita menggunakan semua resource-nya, maka kita select all aja, lalu klik OK. Lalu di calendar files-nya kita klik 2 kali, kita pilih file shift yang udah tadi kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat variabel. Kita klik yang V warna hijau itu. Jadi untuk variabel yang pertama itu jumlah mobil bagus. Nanti setelah kita tulis, itu bisa langsung kita klik aja di layout-nya. Nanti ikonnya itu akan berubah dari no menjadi yes. Di sini kita letakkannya itu di dekat gudang mobil bagus. Lalu untuk variabel yang kedua itu jumlah mobil defect. Bisa kita klik lagi di dekat gudang mobil defect. Lalu selanjutnya itu jumlah badan mobil. Lalu kita klik di dekat kedatangan badan mobil. Dan yang terakhir itu variabelnya jumlah ban mobil.
Selanjutnya kita akan kembali lagi ke proses untuk mendefinisikan variabel yang sudah kita buat. Bisa kita klik yang prosesnya, lalu di entitas badan mobil dengan location kedatangan badan mobil, kita bisa klik 2 kali di operation, lalu kita tuliskan INC jumlah badan mobil. Lalu ban mobil di konveyor perakitan 2, kita tulis juga INC jumlah ban mobil. Jadi INC itu atau increment itu fungsinya untuk penjumlahan variabel secara kumulatif. Jadi nanti setiap ada ban mobil yang datang itu akan terhitung di variabelnya. Selanjutnya, mobil bagus di gudang mobil bagus. Seperti penjelasan di studi kasus, bahwa apabila mobil bagus yang diproduksi sudah mencapai 15, maka simulasinya akan berhenti. Maka di sini kita akan menggunakan fungsi if dan stop. Kita bisa klik 2 kali di operationnya, lalu kita masukkan if jumlah mobil bagus sama dengan 15 dan stop. Ini artinya apabila mobil yang diproduksi sudah mencapai 15, nanti simulasinya itu akan berhenti. Lalu kita masukkan juga increment jumlah mobil bagus. Lalu yang terakhir mobil reject, di gudang mobil reject itu kita increment jumlah mobil defect. Selanjutnya kita sudah mendefinisikan semua prosesnya, kita bisa langsung menjalankan programnya dengan klik simulation, lalu kita pilih yang option. Di sini kita pilih yang calendar date. Untuk simulation begin-nya dan simulation end-nya itu kita pilih di tanggal yang sama. Untuk jam mulainya itu jam 7 dan selesainya itu pukul 4 sore. Lalu untuk clock precision-nya minute dan jumlah replikasinya 1. Sekarang kita bisa langsung run programnya. Lalu ini akan muncul display seperti waktu downtime yang udah kita bikin. Kita bisa langsung klik OK aja supaya tetap lanjut. Ya, jadi simulasinya udah selesai. Kita bisa langsung klik yes aja untuk melihat output viewernya. Jadi dari output viewer ini nanti akan menampilkan beberapa kondisi hasil simulasinya. Di sini ada kondisi entitasnya, ada scoreboard, ada resource state, dan ada multiple capacity location. Jadi dari resource states-nya kita bisa lihat di sini bahwa operator perakitan dan mesin perakitan itu memiliki utilitas yang cukup tinggi. Dan juga untuk waiting time dari mobil reject dan mobil bagus itu juga cukup tinggi. Maka di sini kita ingin membuat skenario perbaikan berdasarkan hal tersebut. Selanjutnya bisa kita langsung tutup aja output viewernya. Jadi berdasarkan hasil analisis dari output viewer tadi, diketahui bahwa pada studi kasus ini, variabel independen yang akan kita ubah jumlahnya itu adalah operator perakitan dan mesin perakitan. Sebelum kita melakukan skenario perbaikan, kita save as terlebih dahulu filenya dengan klik file, lalu save as, lalu kita kasih nama rekomendasi promodel produksi. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan makros dengan klik yang M warna biru itu atau build makros. Lalu untuk yang pertama kita isikan ID-nya itu @operator perakitan. Lalu kita klik 2 kali di option, skenario parameter, lalu pilih yang define. Lalu di sini kita pilih yang numerical range. Habis itu kita isikan range datanya 1 sampai 4. Lalu klik OK. Lalu untuk yang kedua itu add mesin perakitan. Lalu klik 2 kali lagi pada option. Lalu pilih skenario parameter, lalu define. Untuk numeric range-nya sama, itu dari 1 sampai 4. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita ingin mengganti units pada resource dengan ID makros yang sudah dibuat. Untuk menghindari kesalahan, kita bisa langsung copy aja dari yang ID makrosnya, lalu kita paste di units yang resource.
Untuk ID add operator perakitan, kita paste di units yang operator perakitan. Lalu untuk ID yang add mesin perakitan, kita paste di units yang mesin perakitan. Selanjutnya kita akan mengaktifkan SIM Runner dengan cara klik Simulation, lalu kita pilih yang SIM Runner. Jadi pada SIM Runner kita bisa memasukkan model existing yang sebenarnya sudah kita buat. Jadi di setup project, lalu kita select model atau project, lalu create new project, select model, lalu kita pilih model yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan program yang rekomendasi per model produksi. Lalu kita bisa klik next atau klik yang define objectives. Lalu pada kotak response kategori, itu bisa kita pilih yang resource. Lalu di respons statistiknya kita cari yang operator perakitan presentasi utilization. Kita bisa klik langsung yang ke bawah, lalu kita pilih yang minimasi karena kita ingin meminimasi presentasi utilisasi dari operatornya, lalu kita klik update. Lalu selanjutnya kita cari yang mesin perakitan presentasi utilization, sama juga minimasi lalu update. Lalu kita pilih yang entity. Di sini kita ingin mengurangi waktu tunggu dari mobil bagus dan mobil defect. Jadi kita bisa cari mobil bagus, presentasi wait for resource, lalu kita klik ke bawah update yang minimasi. Lalu untuk mobil reject juga sama, presentasi wait, lalu kita klik ke bawah, pilih yang minimasi, lalu update. Selanjutnya kita bisa klik define inputs atau klik next. Jadi pada kotak makros available for inputs akan tersedia makros yang udah kita buat. Lalu kita akan memasukkan makrosnya dengan cara klik makros yang mau kita gunakan, lalu kita klik yang panah ke bawah. Selanjutnya kita bisa mendefinisikan runtime dengan cara klik optimize model, lalu kita pilih yang menu set options, lalu kita masukkan jumlah jam kerja pada kotak runtime apabila simulasi tidak berbentuk weekly time. Lalu selanjutnya kita bisa memilih menu seek optimum untuk menjalankan program dengan klik run.
Pada model ini, simulasi dijalankan selama 16 kali eksperimen. Setelah berjalan selama 16 eksperimen, SimRunner akan menampilkan variabel-variabel yang nantinya akan diperlukan untuk optimalisasi. Jadi berdasarkan hasil ini, dapat dilihat bahwa 3 eksperimen yang paling atas itu merupakan eksperimen 3, 8, dan 12 dengan menghasilkan utilitas operator dan mesin yang paling kecil dan waktu tunggu mobil bagus dan mobil reject yang paling kecil. Setelah kita menjalankan simulasi pada SimRunner, selanjutnya kita akan membuat skenario dengan cara memilih simulation pada menu bar, lalu kita pilih skenario manager. Jadi pendefinisian makronya itu sudah langsung muncul di skenario manajernya. Di situ ada add operator perakitan dan add mesin perakitan. Selanjutnya kita bisa klik plus untuk menambah skenario dan inputkan nilai yang diinginkan pada tiap kolom skenario. Untuk nilai yang diinput ke dalam skenario manager itu kita gunakan berdasarkan hasil SimRunner yang sudah kita dapatkan, yaitu 3 eksperimen teratas, di mana 3 eksperimen teratas itu hasilnya itu 4 operator perakitan dan 4 mesin perakitan. Lalu untuk eksperimen kedua itu 3 operator perakitan dan 4 mesin perakitan, dan untuk eksperimen yang terakhir itu operator perakitan sebanyak 4 dan mesin perakitannya 3. Selanjutnya kita bisa langsung klik Run Scenarios untuk menjalankan skenario yang ada. Setelah menjalankan simulasi, di output viewer akan ditampilkan hasil dari program baseline, skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Jadi di sini teman-teman dapat membandingkan hasil dari baseline, skenario 1, 2, dan 3. Dapat dilihat pada entity stage, skenario 1, 2, dan 3 memiliki waiting time untuk mobil reject dan mobil bagus yang lebih kecil dibanding program baseline. Begitu juga untuk resource stage-nya, mesin dan operator memiliki utilitas yang lebih kecil. Jadi dari hasil tersebut, teman-teman nanti dapat memilih skenario mana yang lebih baik digunakan untuk perbaikan.
Sekian penjelasan dari saya mengenai studi kasus program promodel produksi dan rekomendasi perbaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.